Tanya Sela pelan. Karena dia melihat sudah pukul 10 malam tadi Fahmi tak beranjak dari rumah kecil mereka. Iya, jawab Fahmi singkat. Rumah dengan 2 kamar dan perabotannya cukup lengkap meskipun tidak banyak. Fahmi memang sudah menyiapkan untuk Sela hitung-hitungan jika dia bertengkar dengan Carla ada tempat berteduh lainnya. Aku siapkan dulu kamar sebelahnya Pak, ujar Sela dan diangguki Fahmi pelan. Fahmi memperhatikan gerak-gerik Sela tapi tetap duduk tenang di kursinya. Mas, besok kamu ke kantor saja. Tunggu sampai kita pindah rumah saja sayang. Nanti aku tidak akan fokus. Kalau kamu takut aku sendirian di apartemen aku akan menemanimu ke kantor Mas. Ujar Nia membuat Om Ben terkejut. Dapat ilham dari mana istrinya mau mengikutinya sampai ke kantor. Kamu yakin sayang? Tanya Om Ben dan diangguki Nia pelan. Ada ayah lu sayang di kantor. Tidak masalah Mas. Ayah kan juga bekerja. Jawab Nia yakin. Kalau memang kamu mau aku akan ke kantor besok. Aku takut kalau kamu tidak ada di dekatku saat ini sayang. Ujar Om Ben membuat Nia tersenyum manis. Dia bisa merasakan kan betapa besarnya cinta suaminya ini. Ayo tidur biar besok bisa ke kantor, ajak Nia. Om Ben menarik tubuh sang istri ke dalam pelukannya. Sambil mengusap lembut punggung Nia Om Ben mencoba memejamkan matanya. Pagi-pagi sekali Sela sudah bangun dia sudah rapi dengan pakaian kantornya tapi Sela tetap menyiapkan sarapan dan teh untuk Fahmi. Terlebih dahulu. Pas sarapan dulu, ujar Sela tersenyum kecil sambil menarik kursi makannya. Fahmi mengancing ke mejanya dan mendekat ke arah meja makan. Saya buat nasi goreng. Bapak mau kan? Tanya Sela lembut dan diangguki Fahmi. Untuk kategori istri Sela sudah termasuk istri yang soleha menurut Fahmi karena pagi-pagi sekali sudah mau bangun untuk sekedar melayaninya jauh berbeda dengan Carla yang masih tertidur pulas dan dia hanya dilayani oleh sang mertua. Kamu tidak makan? Tanya Fahmi yang melihat Sela dari tadi sibuk mengambilkan dia makanan dan minuman. Saya tidak biasa makan pagi Pak. Mulai sekarang biasakan meskipun sedikit karena bukan hanya kamu yang perlu makan. Ada nyawa lain yang butuh makanan dari kamu. Jadi jangan pikirkan dirimu saja, ucap Fahmi. Sela hanya mengangguk pelan. Fahmi mengambil 1 sendok nasinya lalu menyuapi Sela. Buka mulutnya, ucap Fahmi memaksa Sela mau tak mau Sela membukanya. Mulai sekarang harus makan pagi meskipun hanya beberapa sendok. Sudah Pak. Nanti saya malah mau pup. Ucap Sela mengambil air minum Fahmi lalu meminumnya hingga tandas dan diperhatikan oleh Fahmi. Maaf Pak. Saya ganti gelasnya. Ucap Sela terbata. Tidak perlu. Itu saja. Jawab Fahmi membuat Sela tersenyum tipis. Karena Fahmi sudah mulai mau berbagi padanya. Bapak berangkat saja duluan nanti saya menyusul dengan Grab. Kenapa harus naik Grab? Ayo kita pergi bersama. Tapi Pak, nanti saya akan turunkan kamu sedikit menjauh dari kantor. Potong Fahmi dan diangguki Sela pelan. Saya ambil tas dulu Pak. Saya tunggu di mobil. Ucap Fahmi berjalan meninggalkan Sela sendiri. Sela segera merapikan meja makan lalu ke kamar untuk mengambil tasnya.
Emangnya suami lu bolehlah? Ya bolehlah, dia mana berani ngelarang gue secara semua yang dia dapatkan ini saat bersama gue, jawab Carla sombong. Enak banget jadi lu yalah. Disayang suami mana punya jabatan bagus lagi, gue juga mau dapat suami kayak Mas Fahmi, ucap teman Carla, tapi Adis hanya tersenyum kecil menanggapi ucapan temannya itu karena dia tahu bagaimana cara Carla mendapatkan Fahmi. Jadi jalan-jalan kali ini lu dikasih uang berapa lah? Tanya salah satu teman Carla. Berapapun gue minta pasti Mas Fahmi kasih, dia itu sayang banget sama gue jadi nggak pernah nolak permintaan gue, jawab Carla dengan bangganya. Hati-hati lu lah, banyak pelakor di luar sana, jangan sampai suami lu digondol pelakor. Hahaha. Mana mungkin Mas Fahmi bisa berpaling dari gue secara dia sudah cinta mati sama gue. Sebenarnya sih banyak yang ngincer Mas Fahmi, dianya yang nggak selera dengan perempuan lain. Lu pada kan tahu tuh ceritanya gue bisa nikah dengan Mas Fahmi. Dulu dia pacaran dengan Mbak Nia tapi berpaling ke gue karena merasa gue lebih segalanya, jadi nggak akan mungkin bisa berpaling dari gue dianya. Kekeh Carla. Semoga aja lah, sahut Adis pelan. Terima kasih Pak, ujar Sela turun dari mobil Fahmi. Fahmi hanya mengangguk kecil dan menginjak pedal gasnya menuju parkiran kantor. Selamat pagi Mbak Sela, sapa satpam yang melihat Sela jalan kaki. Selamat pagi Pak Mamat, sahut Sela ramah. Tumben jalan kaki Mbak, tanyanya. Tadi Grabnya nurunin saya di simpang depan Pak. Mau cepat-cepat. Saya duluan Pak, jawab Sela lalu pamit. Iya. Fahmi memperhatikan Sela yang tersenyum pada Pak Mamat membuatnya sedikit tidak suka. Apalagi Sela mengatakan dirinya Grab. Pagi Sel. Pagi Mbak Vita. Sel, dengar-dengar kamu udah nikah ya, ucap perempuan bernama Vita itu. Alhamdulillah Mbak. Mbak dari mana taunya? Tanya Sela. Dari Mbak Mudea. Dia posting di WA-nya. Posting apa Mbak Dea Mbak? Tanya Sela takut kalau ada foto Fahmi di sana. Posting foto kamu dan dia kemarin. Tapi nggak ada foto suami kamu. Orang manalah suami kamu? Tanya Vita. Jauh Mbak. Bukan di Jakarta. Jawab Sela cepat. Dia sedikit lega dia tidak memposting foto Fahmi karena memang kemarin dia dan Dea yang berfoto bersama tanpa Fahmi. Kenapa nggak ngundang-ngundang si Sel? Mbak kan juga pengen lihat kamu menikah. Maaf Mbak, pernikahannya sederhana, hanya dihadiri keluarga inti karena saya juga masih karyawan magang. Suami saya juga begitu jadi belum bisa diekspos, alasan Sela dan diangguki Vita mengerti. Maaf Mbak, saya duluan. Pamit Sela sopan. Sela mengusap dadanya pelan. Untung saja dia tidak memperlihatkan Fahmi dalam postingannya. Kalau sampai ada Fahmi tamat sudah riwayat dia. Bukan mau Sela sebagai pelakor, tapi mau bagaimana lagi, ini sudah takdirnya yang harus dia jalani. Kuat-kuat di perut Bunda ya nak. Batin Sela mengusap lembut perutnya yang masih datar. Polesan lipstik sedikit dan make up yang tidak terlalu tebal membuat Nia semakin fresh. Perempuan ini sudah cantik jadi tak perlu polesan tebal di wajahnya. Nia memakai dress berwarna putih dengan corak bunga-bunga membuatnya terkesan lebih muda. Sayang, kamu seperti ABG.
ujar Om Ben memeluk Nia yang sedang merapikan penampilannya dari belakang. Sepertinya niatku ke kantor akan tertunda melihat kamu berpenampilan begini sayang, goda Om Ben. Ayo mas jangan lagi bercanda ini sudah pukul 7 lewat lu jalanan macet. Tapi aku tidak rela orang menatapmu sayang. Kamu cantik begini, rengek Om Ben. Mas mereka punya mata aku tidak bisa menutup mata mereka satu persatu tapi aku bisa menutup hatiku untuk orang lain dan hanya kamu. Ucap Nia lembut membuat lelaki mapan ini meleleh. Kamu semakin pintar ngegombal ya sayang. Kok ngegombal sih mas? Itu kenyataan lu. Jawab Nia tak terima jika dituduh ngegombal memang dia hanya mencintai suaminya ini. Iya. Iya aku percaya. Sayang nanti di kantor jangan lari dari aku. Ingat Om Ben. Siap bos. Sahut Nia terkekeh kecil melihat keposesifan sang suami tapi karena Nia memang juga mencintai Om Ben dia nyaman-nyaman saja Om Ben posesif padanya. Langkah kaki Nia dan Om Ben beriringan membuat para karyawan heran melihat bosnya datang kali ini dengan sang istri. Tidak biasanya bos tampan mereka memboyong istrinya ke kantor bahkan para karyawan tidak pernah tahu dengan Ambar hingga mendengar kabar perceraian Om Ben tapi kini justru Nia bergelayut manja di lengan suaminya membuat para wanita penggemar Om Ben sedikit iri dan kecewa. Cantik ya istrinya bos, ucap salah satu karyawan. Masih muda lagi. Ia dengar-dengar dia anaknya Pak Bahtiar karyawan sini juga. Wah beruntung Pak Bahtiar ya anaknya bisa nikah dengan bos besar, ucap salah satu karyawan lain. Palingan cuma karena muda dan cantik untuk prestasi nol besar, celetuk salah satu karyawan juga. Iya saya rasa juga begitu. Perempuan seusia dia palingan cuma bisa dandan saja, sahut yang lainnya. Bukan waktunya menggosip. Ini waktu bekerja. Untuk penjelasan saya beritahukan pada kalian kalau istri Pak Ben itu bekerja di salah satu bank swasta dan dia memiliki jabatan yang cukup penting di sana. Dia bukan seperti kalian yang bekerja sambil menggosip dia karyawan teladan hingga banyak prestasinya. Ucap Bu Siska tegas membuat para karyawan terdiam mereka tahu kalau Bu Siska adalah sekretaris dan orang kepercayaan Pak Ben. Itu ruangan siapa mas? Tanya Nia melihat satu ruangan di depan ruangan suaminya tapi masih kosong. Siska sayang. Mungkin belum datang atau keluar. Nia melirik ke arah jam tangannya sudah pukul 8 masih banyak pegawai yang belum datang. Maaf Pak sedikit telat tadi saya harus mengantarkan suami ke bandara dulu. Ujar Siska dan diangguk Iben. Tumben Bu Nia ikut. Tanyanya. Saya tidak bisa jauh dari istri saya. Jawab Om Ben membuat Nia tertunduk malu. Ayo sayang masuk, ajak Om Ben. Nia melihat sekeliling ruangan suaminya ini cukup nyaman. Bahkan Nia bisa melihat indahnya kota Jakarta. Mobil lalu lalang di bawah sana. Pemandangannya indah mas, ujar Nia saat Om Ben memeluknya. Tapi lebih indah melihat kamu. Mas. Kesini buat bekerja kan bukan buat recokin aku. Tapi aku maunya begini dulu sayang. Biar bisa konsentrasi bekerja nanti. Alasan Om Ben sambil mencium tengkuk sang istri.
Dari pagi tadi Om Ben sudah berhasrat melihat penampilan Nia tapi dia tidak mau merusak suasana karena mereka akan berangkat ke kantor tapi Om Ben justru tak bisa menahannya saat mereka sampai ke kantor. Apalagi melihat pandangan mata para karyawan lelakinya yang seakan memuji Nia. Gila kamu Mas. Kalau ada yang masuk tadi bagaimana? Bagaimana? Ujar Nia setelah selesai merapikan pakaiannya. Hahaha. Sesekali bermain ekstrim sayang. Kalau untuk masuk tidak akan ada yang berani. Tapi kalau kamu tadi mendesak keras aku yakin Siska pasti dengan di luar. Goda Om Ben membuat wajah Nia memerah. Beneran mas. Ruanganku tidak kedap suara sayang jadi bisa mendengar jelas kalau suara asteris keras. Aduh mas. Aku malu kalau begini. Tapi tadi kamu tidak keras kok mendesahnya. Itu kan kata kamu. Gimana kalau Bu Siska nguping? Hahaha itu derita dia sendirilah. Siapa suruh ngupingin kita? Orang kita suami istri. Jawab Om Ben dengan santainya membuat Nia kesal. Gimana kalau Bu Siska denger mas? Aku kan malu. Baru sekali ke kantor sudah begini. Nggak apa-apa sayang. Biasa saja. Jadi kamu sudah biasa main di kantor mas? Tanya Nia sambil melototkan matanya. Bukan begitu. Jujur mas. Kamu sudah biasa main di atas meja itu. Tunjuk Nia membuat Om Ben serba salah. Ah, kamu membuat moodku buruk saja mas. Aku mau makanan tapi jangan minta Bu Siska yang membelikannya kamu saja aku tunggu di sini. Ketus Nia membuat Om Ben mengusap wajahnya. Tunggu sebentar ya. Aku keluar dulu. Kamu mau apa? Terserah. Kalau sudah terserah begini Om Ben bisa bingung akan membelikan apa. Karena jika hanya satu atau dua makanan belum tentu Nia mau. Bisa-bisa dia akan memborong makanan siang ini. Untuk laporan yang ini kamu bisa minta tolong pada Pak Fahmi. Karena dia yang tahu rincian uangnya Sel. Ujar Pak Fajar bos ruangan Sela. Harus Pak Fahmi Pak? Tanya Sela. Iya. Beliau yang tahu jumlah uang keluar dan masuk di perusahaan ini. Nanti kamu juga harus minta persetujuan belum untuk mengeluarkan sejumlah uang pembelian AC ruangan kita karena AC yang lama sudah rusak. Jelas Pak Fahmi lagi. Sela terdiam apa dia harus menemui Pak Fahmi siang ini. Sebenarnya dia tak ingin bertemu suaminya itu jika di kantor karena bagaimanapun juga pasti Sela grogi tapi mau bagaimana lagi untuk pekerjaannya mau tak mau dia akan menghadap sang suami. Tok, tok, masuk. Maaf Pak mengganggu. Ada apa?
Tanya Fahmi tak mengalihkan pandangannya dari komputernya. Ini pas saya mau minta tolong cara menghitung ini. Karena ada beberapa AC yang harus diganti di ruangan, ujar Sela pelan. Fahmi mengambil berkas di tangan Sela lalu melihatnya sejenak. Sini saya ajarkan, ucap Fahmi membuat Sela berjalan mendekati Fahmi. Ini kamu hitung dulu. Nanti setelah tahu berapa perkiraannya kamu kalikan dengan yang ini ya. Terus jangan lupa upah tukangnya, ujar Fahmi dan diangguki Sela pelan. Fahmi menatap pada Sela yang sedang menunduk memperhatikan penjelasannya. Tak sengaja wajah Fahmi melihat jelas bagian gundukan Sela yang terlihat saat dia menundukkan tubuhnya. Fahmi mengalihkan pandangannya dan beberapa kali menelan selaivannya. Tak dia pungkiri milik Sela sangat indah. Memang dia merasakan Sela saat mabuk, tapi melihat dada Sela yang mulus dia bisa membayangkan hal negatif. Lain kali jangan pakai pakaian begini. Kalau lelaki lain yang lihat dia bisa bernafsu, ucap Fahmi membuat Sela otomatis menutup dadanya. Maaf Pak. Untung saya suami kamu, kalau lelaki lain sudah pasti akan melahapmu atau berfantasi dengan kamu. Ingat Fahmi lagi dan diangguki Sela. Setelah urusan Sela selesai dia segera pamit. Sela takut berlama-lama di ruangan Fahmi, takut kalau orang akan curiga. 72. Menginap lagi. Bapak menginap di sini lagi malam ini? Tanya Sela yang melihat Fahmi yang masih sibuk berkutat dengan laptopnya. Sejak pulang dari kantor Fahmi tak beranjak pergi dari rumah mungil itu. Hanya deheman yang diberikan Fahmi sebagai jawaban. Kalau begitu saya siapkan makan malam dulu ya untuk Bapak, ujar Sela dan diangguki Fahmi setuju. Sela segera ke dapur untuk memasak makan malam mereka. Sela memang belum belanja banyak tadi. Sebelum pulang ke rumah dia mampir terlebih dahulu ke warung untuk beli telur dan sayur. Rencananya dia akan masak telur balado dan tahu serta sayur sawi dicampur toge. Tidak ada makanan mewah karena Sela sudah terbiasa dengan kehidupan keras. Dulu saat di rumah kakaknya pernah Sela sampai tidak makan karena takut keluar dari kamar. Sang kakak sedang pergi dan dia hanya bersama kakak iparnya saja. Sela takut keluar kamar. Pak, makan dulu, ujar Sela yang sudah menyiapkan makanan di atas meja makan. Fahmi mengangguk dan melepaskan laptopnya lalu duduk di kursi. Dia melihat telur balado dan sayur sawi, makanan yang sangat sederhana menurut Fahmi, tapi karena perutnya sudah lapar Fahmi tak mempermasalahkannya. Dia terlihat melahap makanannya dengan nikmat. Mungkin karena selama ini juga bosan makan makanan restoran, Fahmi juga ingin menikmati masakan rumahan yang sederhana. Maaf ya Pak, hanya bisa masak ini, ucap Sela setelah mereka makan malam. Tidak masalah Sel. Aku yang seharusnya minta maaf karena belum bisa memberikan kamu uang lebih karena memang uangku habis untuk membayar DP rumah ini. Kalau gajiku sudah diambil Carla, aku Fahmi membuat Sela menunduk. Maaf sudah merepotkan Bapak. Sebenarnya rumah kontrakan juga tidak apa-apa Pak, yang penting bisa berteduh. Tidak. Ada anakku yang juga harus menerima perlindungan Sel. Meskipun rumah kecil, setidaknya kalian memiliki tempat tinggal tanpa rasa takut diusir orang, ujar Fahmi. Sela tersenyum tipis karena Fahmi lelaki yang cukup bertanggung jawab pada dirinya.
Sela tak mempermasalahkan rumah kecil yang terpenting kenyamanannya dan untuk makan Sela tidak memilih dia bisa makan apapun selagi itu memang bisa untuk dikonsumsi. Kamu tidak minum susu hamil Sel? Tanya Fahmi karena setahunya Carla selalu rutin meminum susu hamil. Tidak. Aku tidak suka pada susu Pak, alasan Sela karena memang dia belum gajian. Peraturan di kantor karyawan yang masih magang akan digaji setiap tanggal 10 dan ini masih tanggal 7 dan masih ada 3 hari lagi untuk Sela gajian. Biasanya setiap gajian Sela akan memberikan sebagian untuk kakaknya Dea karena memang dia menumpang hidup dengan Dea dan sekarang dia harus belanja untuk keperluan hidupnya 1 bulan ke depan. Kalau begitu kamu istirahat saja dulu ya. Saya masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan saya, ucap Fahmi dan diangguki Sela. Sela membereskan meja makan terlebih dahulu lalu masuk ke dalam kamar. Diam-diam Fahmi memperhatikan pergerakan Sela yang cekatan membersihkan rumah mereka. Entah karena rumah itu mungil atau memang Sela orangnya pembersih. Setelah mencuci wajahnya Sela masuk ke dalam kamar lalu segera tidur karena besok pagi-pagi dia harus bangun untuk menyiapkan keperluan Fahmi.